Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Leluhur, apa maksudmu? Apakah kita akan mengirimnya ke acara kota Changsuan? Ucap muda Oksuan ragu-ragu. Pria tua itu menjawab, itu benar, biarkan orang ini menjadi anjing pelindung untuk sekte lonceng kuno kita. Orang ini seharusnya tidak tahu banyak tentang Yunzu, dan kita bisa menggunakannya. Ya, leluhur. Muda Oksuan bangkit, dia berkata dengan hormat, dan hendak mundur, tiba-tiba, sebuah tawa terdengar. Haha. Ternyata ada dua orang yang mengatur nasib orang lain di belakang layar, bukankah mereka pahlawan? Napas yang mengerikan langsung muncul di ruang misterius ini. Orang tua dan muda Oksuan terkejut dan berkata, siapa itu? Tentu saja ini aku. Aura yang kuat muncul dalam persepsi mereka berdua. Sesosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Qin Chen yang memandang muda Oksuan sambil tersenyum dan berkata, muda Oksuan, Ben Sao awalnya benar-benar tulus padamu dan sekte lonceng kuno. Sungguh tidak baik bagimu untuk melakukan ini. Ucap Qin Chen dan menoleh orang tua itu, dia tersenyum sedikit dan berkata, tanpa diduga, di sekte lonceng kuno ini, masih ada seorang master seperti Anda, ini sangat langka, master alam sage bumi, jika bukan karena pemahaman kursi ini tentang aturan ruang, mungkin Anda dan tempat misterius ini tidak akan ditemukan. Ucap Qin Chen berkata dengan senyum tipis, tanpa rasa takut, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama. Hah, kenapa kamu bisa menemukan tempat ini? Ucap pria tua itu tiba-tiba berdiri karena kaget. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pencapaian Qin Chen tentang aturan luar angkasa, tetapi kuncinya adalah bahwa ruang misterius ini diselimuti formasi, bahkan jika lawan menemukannya, bagaimana dia bisa menerobos masuk? Pikir pria tua itu merasakan ancaman besar dalam sekejap, dan tiba-tiba menamparkan bayangan telapak tangan yang menyapu ke arah Qin Chen dengan panik. Muda Oksuan juga mengguncang tubuhnya dan berusaha menyerang punggung Qin Chen. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Qin Chen, saat ini, demi masa depan sekte, dia lebih baik mati. Melihat itu, Qin Chen tersenyum sedikit, mengabaikan muda Oksuan, tetapi berkonsentrasi pada leluhur sekte lonceng kuno. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Qin Chen menghadapi master tingkat sage bumi, jadi tentu saja dia tidak berani ceroboh. Lonceng kuno yang besar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Lonceng kuno ini sebenarnya diringkas dari aura Shen Yuan, dan kekuatan aturan yang mengerikan tetap ada di sana, mekar dengan aura yang mengejutkan. Ini, Shen Yuan Huazong, ucap nenek moyang sekte lonceng kuno terkejut, matanya hampir meledak. Shen Yuan Huazong adalah rahasia sekte lonceng kunonya. Bagaimana anak ini mempelajarinya? Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, leluhur sekte Zong kuno masih berusaha menyerang, dan kekuatan telapak tangannya yang mengerikan segera ditekan. Kekuatan telapak tangan yang tak berujung dan menakutkan melonjak dalam sekejap. Jam kuno di sekitar tubuh Qin Chen bergetar hebat dan meraung keras. Pada saat itu, kekuatan tak terlihat bergabung ke dalam jam kuno, dan kedua belah pihak bertarung selama ratusan putaran dalam momen kekuatan. Pada akhirnya, Qin Chen masih berdiri di sana dan tidak terluka. Melihat itu, kulit kepala muda Oksuan mati rasa, di bawah serangan telapak tangan leluhur, Qin Chen tidak terluka. Apakah ini masih manusia? Muda Oksuan dan leluhur sekte Zong kuno terkejut, tetapi Qin Chen menghela nafas lega. Sebelum melawan leluhur sekte Zong kuno, Qin Chen juga sedikit khawatir. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa kekuatan pihak lain jauh lebih kecil dari yang dia pikirkan? Qin Chen bergumam, itu benar, sekte lonceng kuno ini hanyalah sekte kecil, dan Ling Luling adalah master suci dari Yaomi Mansion. Ada perbedaan besar antara keduanya.
Leluhur sekte lonceng kuno ini jelas hanya di masa-masa awal Sage Bumi. Kekuatannya pasti tidak sebagus di masa jayanya. Tidak heran itu sangat lemah. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Ucap leluhur sekte Zong kuno tampak cemas. Qin Chen menyingkirkan sein primordial bell di luar tubuhnya. Dia tertawa dan berkata, orang tua, tidak ada permusuhan antara kita sebelumnya, itu hanya ujian kekuatanmu. Kita berdua bisa bicara, dan jangan gugup. Ketika suara itu jatuh, Yuan suci Qin Chen menyebar, menunjukkan ketulusan. Siapa kamu? Jawab nenek moyang tua sekte lonceng kuno berteriak dengan dingin, matanya serius, dan kejutan di hatinya masih belum bisa hilang. Dia telah berada di ranah Sage Bumi dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak dianggap sebagai praktisi teratas dari Sage Bumi. Tapi dia bukan seorang amatiran. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan barusan. Apa pendapat Anda tentang bakat kursi ini? Ucap Qin Chen duduk bersila, menghirup sen yuan yang kaya di sini, dan menelan seluruhnya. Tiba-tiba, aura suci langit dan bumi mengalir ke tubuh Qin Chen, seperti ikan paus panjang yang mengisap air. Ini adalah efek magis dari 9 bintang Dewa Kaisar Zhu, dan hanya ketika ia mencapai alam surgawi, ia dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Leluhur itu berkata, yang mulia sungguh tidak terduga. Saya dapat melihat bahwa api kehidupan Anda masih sangat muda, tetapi kekuatan Anda sangat tirani. Anda sepertinya bukan berasal dari pegunungan Tianmang kecil ini dan kota Changsuan. Setidaknya di Yunzhu, Anda masih di level anak suci, bahkan mungkin lebih kuat. Namun, jika Anda memiliki basis kultivasi seperti itu, identitas Anda harus luar biasa. Mengapa Yang Mulia harus mempermalukan sekte lonceng kuno yang kecil ini? Ucap orang tua itu merendahkan hatinya dan berkata dengan hati-hati. Qin Chen menjawab, kursi ini sedang terluka, dan secara tidak sengaja diselamatkan oleh murid perempuanmu dari sekte Zong kuno. Ini adalah kesempatan untuk sekte Zong kuno Anda. Saya baru saja datang ke Yunzhu dan mengetahui situasi di sekitar sini dari paviliun Changsu. Beberapa kekuatan menatap sekte lonceng kuno Anda sebelah mata. Tetapi jika sekte lonceng kuno Anda bekerja sama dengan kursi ini, saya pasti akan membiarkan sekte lonceng kuno Anda bangkit, dan bukan tidak mungkin untuk mengambil alih kota Changsuan ini di masa depan. Ucap Qin Chen sangat menarik. Pria tua itu memulihkan ketenangannya dan menggelengkan kepalanya seraya berkata, Tuan kota Changsuan ditunjuk oleh Yunzhu tingkat tinggi. Anda tidak bisa menjadi tuan sama sekali. Terlebih lagi, meskipun kekuatan Anda kuat, tingkat kultivasi Anda terlalu rendah. Bagaimana Anda bisa membiarkan sekte lonceng kuno bangkit? Ucap leluhur sekte Zong kuno sedikit tergerak. Haha, Qin Chen tertawa, tetapi ada sarkasme dalam tawanya. Dia melanjutkan, orang tua, penglihatanmu tidak terlalu bagus, terlepas dari kekuatan kursi ini, apakah Anda pernah berpikir bagaimana kursi ini bisa masuk ke ruang misterius ini? Begitu komentar ini keluar, leluhur sekte Zong kuno mengerutkan kening. Ruang misterius ini dilindungi oleh formasi suci, bahkan jika lawannya adalah master suci bumi, tidak mungkin untuk menyerang secara diam-diam. Apakah ada rahasia yang tersembunyi pada anak ini? Fikir pria tua itu masih terdiam. Qin Chen berkata, ruang misterius ini seharusnya dibuka oleh leluhur sekte lonceng kuno. Nah, sebuah arai perlindungan suci diletakkan di sekitarnya. Sayangnya, arai ini terlalu lemah. Di mata kursi ini, ada terlalu banyak celah. Qin Chen selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, tiba-tiba, menggelegar, dan melihat bola sederhana tiba-tiba muncul di ruang ini. Di bola itu, rune muncul satu per satu. Ini adalah formasi besar yang tak terhitung jumlahnya. Rune membentuk serangkaian pola, tapi itu dengan mudah menghancurkan celah satu per satu. Ah, lupakan saja, aku akan menunjukkan sedikit ketulusan dulu, dan perbaiki metode formasimu yang rusak. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya tiba-tiba saat suara itu jatuh,
bendera arai muncul dari tangannya dan melemparkannya ke kehampaan. Seiring dengan hilangnya bendera formasi ini, deretan cahaya terang tiba-tiba muncul di atas formasi besar ini, meledak, aura menakutkan meresap. Setelah itu, Qin Chen menggunakan tekniknya, dan kekuatan tak terlihat diintegrasikan ke dalam formasi. Dalam formasi, leluhur Sekte Guzong dan Muda Oxuan tiba-tiba merasakan aura yang mengerikan ditekan, dan aura itu membuat mereka berdua sangat-sangat ditekan. Napas besar dilepaskan dari formasi. Hanya dalam beberapa saat, formasi di sekitar ruang misterius ini tampaknya telah berubah, dan kekuatan formasi meningkat lebih dari beberapa kali. Jika formasi asli hanyalah formasi tingkat suci biasa, maka sekarang, formasi ini telah mencapai puncak tingkat suci. Apakah kamu masih ahli formasi? Teriak nenek moyang Sekte Zong kuno dan Muda Oxuan tampak terkejut. Nenek moyang Sekte Zong kuno dan Muda Oxuan menghirup udara. Tidak heran Qin Chen sangat percaya diri. Seorang master di tahap awal bumi bukanlah apa-apa, tetapi master dari formasi tingkat suci, tidak peduli di mana dia berada, itu akan menjadi sosok yang dihormati. Namun, hanya menjadi master formasi tingkat suci, tampaknya itu tidak cukup. Meskipun langka di pegunungan Tianmang, tetapi seperti kota Changsuan, masih ada begitu banyak master arai tingkat suci. Mengetahui bahwa leluhur belum bisa mengambil keputusan, lalu lihat apa ini. Qin Chen mendengus dan mengeluarkan pil. Pil itu jatuh ke tangan leluhur Sekte Zong kuno, dan dia sedikit mengernyit. Ini adalah pil Yuan suci. Hei, itu tidak benar. Aura pil Sein Yuan ini sangat segar. Tampaknya baru saja disempurnakan belum lama ini. Mungkinkah pemuda ini masih seorang alkemis? Fikir leluhur Sekte Zong kuno sedikit gemetar saat memegang pil Seng Yuan. Ya, pil ini disempurnakan oleh kursi ini belum lama ini. Selama ada cukup bahan, pil ini dapat terus disempurnakan oleh kursi ini. Setelah kursi ini mengumpulkan bahan yang cukup, saya dapat membuatkan pil pengembali waktu, sehingga Anda dapat hidup lebih lama lagi. Mendengar itu, nenek moyang Sekte Lonceng kuno melompat kaget dan berteriak, apakah itu benar? Qin Chen mencibir, apakah saya perlu berbohong kepada Anda, hanya seorang lelaki tua yang telah setengah melangkah ke peti mati. Ucap Qin Chen. Nenek moyang Sekte Lonceng kuno berdenyut-denyut dan penuh pikiran. Dengan kesempatan yang begitu besar, ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengubah nasib Sekte Lonceng kuno. Namun, ini juga penuh dengan risiko. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen akan begitu baik untuk membantu mereka dengan Sekte Guzong. Mungkinkah karena seorang murid dari Sekte Guzong mereka menyelamatkan hidupnya? Tidak, itu bahkan tidak bisa dikatakan sebagai penyelamat hidup, ini sama sekali tidak logis. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, matanya memancarkan cahaya. Jelas, hatinya tergerak, tetapi dia ragu-ragu. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan secara alami tahu bahwa tidak ada kue di langit, terkadang kue itu adalah racun. Aku ingin mendirikan semacam paviliun di Sekte Lonceng kuno. Mulai sekarang, terima perintah dari saya. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata lagi dengan ringan, kali ini kursi ini datang ke Yunzu karena sebuah kecelakaan. Selain kursi ini, 3 teman lainnya telah pergi. Oleh karena itu, kursi ini akan membangun kekuatan di kota Changsuan dan memberitahu mereka posisi kursi ini. Anda dapat yakin bahwa paviliun ini tidak akan memperburuk Sekte Lonceng kuno. Kekuatan yang didirikan olehku disebut Paviliun Cendi. Dan Sekte Lonceng kuno Anda akan menjadi Paviliun Cendi pertama di wilayah Yunsu. Ucap Qin Chen berkata dengan bangga. Ambisi Qin Chen mengejutkan leluhur Sekte Zong kuno, dan dengan kekuatan dan latar belakang Qin Chen, itu mungkin saja terjadi. Qin Chen berkata, saya tidak memaksa Anda untuk memikirkannya sendiri, tetapi saya di sini untuk memberi Anda nasihat. Bahkan jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri,
kamu juga harus memikirkan masa depan Sekte Lonceng Kuno. Wajah leluhur Sekte Zong kuno menunjukkan keraguan. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi seolah-olah dia telah mengambil keputusan, oke, masalah ini, lelaki tua ini sendiri yang akan melakukannya. Begitu dia mengatakan ini, dia merasa seolah-olah sebuah batu besar telah jatuh. Dia tahu bahwa ini adalah pertaruhan, tetapi, seperti yang dikatakan Qin Chen, bahkan jika itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk masa depan Sekte Zong kuno, dia juga harus membuat perubahan. Kekuatan dalam kompetisi yang begitu sengit di surga tidak akan membuatnya berkembang. Sangat bagus, jawab Qin Chen tiba-tiba tersenyum dan berdiri ketika dia mendengar kata-kata itu, alisnya berkilat, jari-jarinya menunjuk, berdengung, dan cahaya jiwa yang menakutkan meledak, langsung menghilang ke dalam pikiran patriark lama Sekte Lonceng Kuno. Apa yang sedang kamu lakukan? Nenek moyang Sekte Zong kuno tiba-tiba berdiri, cahaya jiwa memasuki pikirannya, dan tiba-tiba berubah menjadi rune yang tidak terlihat, dan itu jatuh tanpa mempengaruhi jiwanya, tetapi itu seperti jejak yang terukir di jiwanya. Qin Chen berkata, jangan khawatir, ini adalah tanda jiwa. Meskipun Anda telah setuju untuk bekerja sama, kursi ini masih tidak dapat mempercayai Anda 100%, jadi saya telah meninggalkan jejak jiwa. Jika Anda berani menipu, tanda jiwa ini akan meledak dengan sendirinya. Nenek moyang Sekte Lonceng kuno terkejut merasakan tanda jiwa di benaknya, dan napas yang mengerikan dilepaskan dari tanda jiwa. Nafas jiwa yang mengerikan membuatnya merasa berdebar-debar. Begitu tanda jiwa pecah, maka dia akan hancur. Dia bergumam, anak ini pasti memiliki metode rahasia kultivasi jiwa. Ini adalah teknik yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan tertinggi di surga. Langkahku ini adalah langkah yang benar. Tiba-tiba, wajah leluhur Sekte Guzong berubah. Dia melihat jauh ke dalam Sekte Guzong dan berteriak dengan marah, kedua pengkhianat ini. Melihat adegan itu, alis Qin Chen juga berkerut, dan matanya menunjukkan cahaya dingin. Dia melihat leluhur Sekte Zong kuno bergoyang dan melangkah keluar dalam sekejap, sementara Qin Chen dan Muda Oxuan juga mengikuti di belakang dan dengan cepat masuk jauh ke dalam Sekte Zong kuno. Pada saat ini, di ruang bawah tanah yang dalam dari Sekte Lonceng kuno, Pang Wude dan putranya berdiri di depan formasi komunikasi, mencoba mengaktifkan formasi komunikasi. Ayah, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melakukan ini? Takutnya nanti ada yang tahu bahwa kita telah mengkhianati sekte. Ucap Pang Feng berdiri di samping, ekspresinya gugup, wajahnya berkeringat. Ada ekspresi mengerikan di wajah Pang Wude, dan dia berkata dengan dingin, Patriark sangat bingung, dia benar-benar mempermalukan saya di depan seorang pria muda. Pemuda ini memiliki latar belakang yang aneh. Sangat mungkin bahwa dia adalah mata-mata. Formasi ini dapat menghubungi orang dewasa di kota Changsuan, dan saya akan menyampaikan kepadanya berita bahwa Sekte Zong kuno saya menyimpan mata-mata ras iblis, sehingga dia dapat memimpin orang kuat untuk datang dan membunuh anak itu. Ucap Pang Wude. Tapi ayah, dengan cara ini, reputasi Sekte Lonceng kuno kita akan hancur. Jika kota Changsuan mengetahui Sekte Lonceng kuno kita menyimpan mata-mata iblis, saya khawatir seluruh Sekte Lonceng kuno akan dihancurkan. Apalagi, pemuda itu tidak memiliki aura iblis. Jawab anaknya Pang Feng gemetar. Lingkaran cahaya dengan cepat menyala pada formasi komunikasi ini, dan itu membangun koneksi dengan dunia luar, tetapi sebelum koneksi dapat terhubung, aura menakutkan melonjak dari luar ruang bawah tanah, tiba-tiba meledakkan formasi komunikasi. 3 sosok datang dari luar penjara bawah tanah, dan pemimpinnya adalah leluhur Sekte Lonceng kuno. Pang Wude, kamu sangat berani. Teriak nenek moyang Sekte Zong kuno gemetar karena marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa untuk keinginan egoisnya sendiri, Pang Wude lebih suka sekte itu dijebak dan menghubungi tokoh-tokoh besar di kota Changsuan. Melihat leluhurnya datang, Pang Wude berlutut di tempat.
Dan Pang Feng sangat ketakutan sehingga dia terlihat seperti ayam betina yang basah kuyup karena hujan, menggigil, tidak bisa berkata-kata. "Pang Wude, kamu terlalu mengecewakanku," ucap muda Oxuan berjalan keluar dari belakang leluhur dengan ekspresi kecewa. Pang Wude telah menyinggung Qin Chen sebelumnya. Alih-alih menghukum mereka berdua, bahkan cincin penyimpanan keduanya tidak disita. Tapi siapa sangka Pang Wude hampir melakukan sesuatu untuk menjebak Sekte Guzong. Tentu saja ini membuat muda Oxuan sangat marah. Apalagi yang harus dikatakan, saya akan menangani kedua orang ini, ucap Qin Chen mendengus dan melangkah maju. Pang Wude diangkat ke udara oleh Qin Chen. Api iblis King Lian melonjak keluar dan membakar penatua Pang Wude. Pang Wude meraung kesakitan, memohon belas kasihan dengan panik. Muda Oxuan memandang leluhurnya. Leluhur Sekte Zong kuno tampak dingin dan tegas, dan berkata dengan suara dingin, Sekte Guzongku telah bekerja sama dengan senior ini. Secara alami, saya harus mematuhi perintahnya. Muda Oxuan, tolong jaga Sekte Zong kuno. Hormati senior ini, jika saya melihat siapapun yang berani melanggar perintah senior ini, bahkan jika itu Anda, tidak akan lolos dari hukuman. Ucap orang tua itu sangat menentukan. Karena dia telah membuat keputusan untuk berlindung pada Qin Chen, dia harus melakukannya dengan sepenuh hati. Pada saat ini, Qin Tingting dipanggil oleh Qin Chen, dan ketika dia melihat adegan itu, dia terkejut. Bukankah leluhur sudah jatuh? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dan senior, apakah ini akan membunuh Penatua Pang? Fikir Qin Tingting dalam hati. Melihat kedatangan Qin Tingting, Qin Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya tidak akan membunuh salah satu penatua Sekte Zong kuno dengan percuma. Saya akan mengirim kekuatannya pada seorang calon penatua lainnya. Nyala api ini tidak sekedar membakar Pang Wude, tetapi berubah menjadi tungku api, menggunakan api sebagai tungku untuk membakar Pang Wude. Pang Wude itu berteriak, bagaimana dia bisa menahannya? Dia benar-benar musnah hanya dalam beberapa saat, tetapi kekuatan sumber suci di tubuhnya dipadatkan dengan gila di bawah penyempurnaan api iblis King Lian. Kekuatan Shen Yuan ini tiba-tiba berubah menjadi naga asli dan mengalir ke tubuh Qin Tingting di bawah kendali Qin Chen. Qin Tingting benar-benar melayang, tubuhnya bersinar, dan sumber suci yang menakutkan memengaruhi titik akupunturnya. Dan kekuatan sumber suci pengorbanan terus-menerus bergabung ke meridian tubuhnya. Seluruh tubuh Qin Tingting meledak menjadi naga yang marah, mengaum dan gemetar, dan dengan keras, tubuh Qin Tingting sepertinya tiba-tiba memasuki tahap akhir alam suci dan menjadi master setingkat penatua. Apa, aku telah menembus alam suci akhir? Ucap Qin Tingting merasakan kekuatan di tubuhnya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dengan sedikit kegembiraan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.